akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau pegang kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkau jaminan kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari semuanya katakan amin. Yes. Halo semuanya, welcome to Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Aku harap semuanya kita baik-baik aja. Selamat datang buat kita semua, mungkin yang baru pertama kali tuning in di online service ini. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Dan berikut aku akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama adalah online service ini kalian bisa akses di setiap hari Minggu di YouTube Alpha Omega Church mulai dari jam 7 pagi. Jadi sekali lagi, online service ini kalian bisa akses setiap hari Minggu di YouTube Alpha Omega Church setiap jam 7 pagi. Jangan lupa untuk selalu tuning in online service ini. Dan pengumuman selanjutnya buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan dengan cara mentransfer rekening yang ada di bawah ini. Dan selanjutnya, Komsel masih tetap berjalan ya teman-teman. Jadi Komsel tetap berjalan di hari-hari yang sudah ditentukan pada Komsel kalian, offline maupun online. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk Komsel dan ajak kawan-kawan untuk bisa bergabung bersama-sama di Komsel kalian. Sekali lagi, Komsel bisa berjalan lewat online maupun offline. Jangan lupa ya. Itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay healthy, God bless you all.
Hey, halo semuanya, welcome to Atmosphere or Teen Service Alpha Omega Church. Teman-teman yang lama, yang baru, Kristen atau bukan Kristen, welcome. Di sini kita diterima apa adanya. Dan baru aja kita tadi mengawali dengan sebuah video yang cukup menarik. Bagi teman-teman yang suka supercar, kalian lihat supercar dengan fire exhaust yang begitu keren dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita awali dengan video itu? Karena gini, hari ini kita mau ngebahas tentang sebuah topik yang menarik, yaitu tentang fire. Dan ini akan kita bahas selama 1 bulan ini tentang fire. Boleh tulis di kolom komen di bawah fire. Boleh tulis di kolom komen YouTube masing-masing. Nah, semua pasti pernah lihat fire ya. Yang pernah lihat fire sekali lagi boleh tulis di kolom komen me gitu, pernah lihat fire. Nah, fire bisa jadi hal yang baik atau jadi hal yang buruk. Kalau misalnya nih ya untuk barbecue, wow, fire keren banget gitu kan. Kalau untuk memasak makanan, fire keren banget. Ketika kamu kedinginan, yang namanya api unggun, wah itu pokoknya keren amat gitu. Nah, untuk mesin pabrik seringkali juga menggunakan sistem yang bersangkutan dengan yang namanya fire. That's very good. Mesin kendaraan kita ada sistem pengapian di dalamnya dan itu juga baik. Tapi kalau rumah kebakar itu baru sesuatu hal yang buruk. Nah, di Alkitab ngajarin apa sih tentang fire ini? Apa yang Alkitab bahas tentang fire? Saya ingin mengajak kita melihat sama-sama ada satu perikop di Alkitab kita yang ngebahas tentang api. Dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Kita lihat sama-sama ya. Teman-teman boleh buka Alkitab elektronik kamu, boleh buka Alkitab yang buku dan lain sebagainya. Kita baca ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak sanggup melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, sebagian kamu yang lihat ini, apa toh ini maksudnya? Siapa yang ngobrol ini? Yang bicara tentang ini adalah orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Bagi teman-teman yang lama tahu tentang siapa Yohanes Pembaptis. Bagi yang baru saya ceritakan, sebelum Yesus dibaptis, ada orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia berseru di padang gurun, dia teriak-teriak gini, "Hei, bertobatlah, kerajaan Allah udah dekat." Nah, waktu dia lihat orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, bagi kamu gini, siapa lagi itu? Well, istilahnya adalah gini, mereka adalah orang-orang yang sok agamawi ya, tapi benar-benar nggak ngalamin pertobatan. Yohanes bicara keras kepada orang-orang ini dan kemudian dia ngebahas gitu, "Hey, orang yang aku akan baptis kemudian melepas kasutnya aja aku nggak layak, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, sebagian kamu tanya gini, apa sih maksudnya api, Pastor Elia? Nah, di Alkitab kita api itu digambarkan beberapa hal. Yang pertama nih ya, bisa gini, api itu digambarkan untuk memurnikan sesuatu. So, ketika kuasa Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, dia memurnikan kita dari dosa kita, dari keburukan-keburukan kita. Contoh, kalau masak air pakai api, dia dimurnikan airnya, dibersihkan. Kalau kamu masak makanan mentah pakai api, ngapain? Supaya makanannya jadi matang dan bersih dan siap untuk dimakan. So, api itu memurnikan, purify. Nah, berikutnya di Alkitab, api itu juga seringkali digambarkan gini. Ketika orang melewati tekanan, melewati tantangan, itu seperti melewati api gitu. Nah, demikian juga emas ya. Emas itu atau besi atau apapun itu, dia harus dilewatkan ke dalam api supaya dia bisa diproses, dia bisa dibentuk. Demikian hidup kita. Kadang kita dilewatkan api, tantangan dan tekanan karena apa? Itu membentuk dan memproses kehidupan kita. Nah, selanjutnya api juga bisa digambarkan gini, antusiasme. Makanya Paulus pakai kepada orang-orang di Roma, "Hei, biarlah rohmu itu menyala-nyala." Nah, tapi api yang dibahas oleh Yohanes ini bicara tentang ini, memurnikan.
bagaimana kuasa Roh Kudus Tuhan itu bisa memurnikan kamu, memurnikan aku, memurnikan jiwa dan memurnikan roh kita. Nah, dari cerita ini ketika Yohanes dia berteriak-teriak, "Hey, akan ada orang yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Siap-siap ya. Kalau kamu mau catat, kalau kamu mau take notes, keluarkan notes kamu, keluarkan notes di handphone kamu, siap ya. Yang pertama yang bisa kita pelajarin adalah tentang ini. Yang A adalah gini, kelewatan Yesus. Apa maksudnya Pastor Elia tentang kelewatan Yesus? Nah, ketika kita baca Matius 3 ayat yang ke-11 tadi, di mana Yohanes bilang, "Hey, yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api," dia sedang bicara sama siapa? Dia sedang bicara kepada banyak orang, dan secara khusus di ayat yang ke-7 dan yang ke-10, waktu dilihat Farisi atau Saduki, siapa tadi yang kita bahas? Itu adalah orang-orang yang agamawi, tapi mereka nggak ngalamin pertobatan. Nah, kepada orang-orang seperti ini, Yohanes dia berkata gini, "Hey, nantinya Tuhan itu akan memurnikan kamu. Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alias gini, Tuhan mau memurnikan kehidupan kita. Karena gini, kita bisa jadi orang agamawi, tapi kelewatan Yesusnya. Ini aku kasih beberapa contoh ya. Kita bisa rajin dengan hal-hal yang agamawi, tapi sebenarnya kita nggak menyala-nyala kok buat Tuhan. Kita hanya suka apa? Ritualnya. Contoh yang lain gini, kamu bisa semangat dengan kegiatannya, kamu bisa semangat dengan tampil performance, kamu bisa semangat dengan nyanyi-nyanyi, tapi kamu lebih semangat ke nyanyinya aja dan performanya lebih daripada gini, kamu menyala-nyala untuk Tuhan Yesusnya. So, kamu bisa fokus banget kepada hal agamawinya, kelihatannya rohani, tapi sebenarnya kelewatan Yesus. Sama nih, misalnya gini, sebagian kita akan berkata gini, enakan kalau ada di Atmos. Ada lightingnya, kalau online service itu males banget gitu. Yes, ini yang sedang kita hadapin hari-hari ini, tapi hati-hati. Itu juga menunjukkan apa? Kepada kita semua termasuk aku secara pribadi. Kalau jangan sampai kita lebih menyukai apa? Kegiatan-kegiatannya atau hype-hype-nya aja, tapi sebenarnya kita ini nggak menyala-nyala dan kita kelewatan pribadi Yesusnya dalam hati dan kehidupan kita. Makanya sebagian orang gitu, enak ketemu, enak di atmosfer, kalau online aku nggak bisa fokus dan lain sebagainya, apapun itu. Yes, itu pergumulan saya, itu pergumulan kita semua. Tapi sekali lagi, ayo jangan kelewatan Yesusnya. Karena apa? Kita bisa semangat buat panggungnya, kita bisa semangat buat dekornya, kita bisa semangat buat ambien besarnya, tapi kita kelewatan semangat untuk apa? Untuk Tuhannya. Apalagi sekarang gereja, termasuk di Alpha Omega Church, yes, we wanna be better. Termasuk persiapan fasilitas kita mau jadi lebih baik. Tapi seringkali, mohon maaf, kita bisa lebih gini, excited terhadap fasilitas barunya, daripada hal-hal baru yang Tuhan mau terus rubahkan di dalam hati kita. So, di momen corona ini seperti kayak Tuhan pakai ini untuk apa? Untuk purify, memurnikan hati kita, memurnikan jiwa kita, memurnikan pikiran kita dan motivasi kita. Ketika kita lebih fokus kegiatan agamawinya, akhirnya apa? Kita lebih suka ke kegiatannya, programnya, dan produknya lebih daripada ke Yesusnya. Tapi kalau kita fokus ke Yesusnya, perhatikan gini, apapun caranya, mau virtual, mau gathering, mau online, we are still on fire for Jesus. Yang setuju sama aku katakan yes di kolom komen. Yes. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajarin adalah gini, keuntungan dari fire. Kalau yang pertama hati-hati kelewatan Yesusnya. Yang kedua adalah gini, keuntungan dari fire ini. Ketika Tuhan memurnikan kita, kata yang dipakai Yohanes tadi adalah dia akan membaptis kamu bukan hanya dengan Roh Kudus tapi juga dengan api. Artinya apa? Dia memurnikan jiwa dan roh kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah gini, kita semua akan punya ini, new life, new perspective. Maksudnya gimana, Pastor Elliot? Artinya gini, kalau mungkin tujuan hidup kamu dulu salah, kamu diubahkan, punya tujuan hidup yang lebih besar. Apa itu? Yaitu untuk kemuliaan Yesus. Jadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyatakan Tuhan lewat apa? Talenta, lewat sekolah, lewat kuliah, lewat pekerjaan, lewat kehidupan. Sehingga apa? Tujuan hidup kita bukan hanya sekedar eksis. Tujuan hidup kita bukan hanya sekedar membanding-bandingkan diri, enggak. Tapi kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu apa? Untuk menyatakan Tuhan lewat talenta kita, sekolah, kuliah, dimanapun kita berada. Nah, keuntungan dari fire adalah ini yang selanjutnya. Glowing in His purpose.
Kita bersinar dalam tujuan Tuhan, bukan bersinar aku keren, itu bukan, itu selfish banget. Tapi kita glowing in His purpose. Kita menyala-nyala, bersinar untuk tujuan Tuhan. Ini contohnya ya, kalau dulu kamu adalah orang malas-malesan. Karena the fire of God, the Holy Spirit of God yang memurnikan jiwa kamu. Artinya apa? Akhirnya apa? Kamu jadi orang yang mau gini, extra mile buat Tuhan. Kamu mau jadi orang gini, excellent for God. You want to do the best for God. Untuk apa? Untuk jadi kesaksian for His glory. Ini keuntungannya lagi ketika the fire of Holy Spirit purifying us, memurnikan jiwa dan hati kita. Yes, ini gambaran metafor. Tapi yang terjadi yang bisa kita alami adalah kita bisa ngalamin gini, upward striving for His glory. Kita punya jadi dorongan untuk kemuliaan Tuhan. Ini contoh ya, kamu mungkin adalah orang-orang yang gampang nyerah, gampang putus asa, gampang berhenti. Ketika api Roh Kudus Tuhan itu menyala dalam kehidupan kita, itu merubahkan kita, purifying kita. Jadi orang yang gak gampang menyerah, jadi orang yang gak gampang baperan, orang yang terus striving sampai tujuan Tuhan itu digenapkan melalui kamu dan melalui aku, melalui talentamu dan talentaku, melalui hidupmu dan juga hidupku, melalui setiap kehidupan kita. Nah ini yang menjadi keuntungan fire Tuhan ketika memurnikan hati kita adalah kita jadi orang heaven aspiring. Artinya kita jadi orang yang eternal fokus. Kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang hobi. Hidup ini bukan hanya tentang gengsi. Hidup ini bukan hanya tentang beli sepatu baru. Hidup ini bukan hanya tentang punya apa dan lain sebagainya. Well, itu semua nggak salah, it's okay. Tapi ketika the Holy Spirit of God itu purifying jiwa dan roh kita dan pikiran kita, kita sadar hidup ini bukan hanya untuk hal yang sementara. Tapi kita hidup untuk apa? Suatu hari kelak menuju surga mulia, hidup kekal yang Tuhan sediakan, di mana setiap hidup kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. So the fire of God itu kasih keuntungan yang luar biasa dan itu merubah kehidupan kita. Nah, aku kasih contoh ya, simple aja. Ada beberapa contoh sederhana yang ada di dalam Alkitab. Aku ngajak kita lihat contoh yang zaman-zaman dulu deh. Yang zaman-zaman waktu nggak enak. Yang istilahnya zaman-zaman ketika semuanya nggak seenak sekarang. Yang zaman-zaman susah banget. Aku kasih contoh bagaimana ketika seseorang ngalamin the fire of Holy Spirit dan dia dimurnikan, bagaimana hidupnya itu berbeda dan hidupnya itu terbangun menjadi lebih luar biasa. Nah, saya akan ambil dari ini cerita-cerita di Perjanjian Lama. Bagaimana orang yang ngalamin Tuhan, ya, kuasa Tuhan, hari ini kita nyebutnya kuasa Roh Kudus, itu diubahkan, dimurnikan kehidupannya dan hidupnya berubah. Nih saya hanya ajak kita lihat cerita yang namanya Kain dan Habil. Saya tahu teman-teman yang lama pasti tahu tentang Kain dan Habil. Yang tumbuh di sekolah minggu pasti tahu Kain dan Habil. Bagi teman-teman yang baru kayak gini, Kain dan Habil siapa? Ini kakak adik, anaknya manusia pertama Adam dan Hawa. Waktu belum banyak orang, belum banyak populasi, hanya mereka berempat dan mungkin beberapa adik-adik mereka yang tidak disebutkan namanya. Nah, di zaman purbakala, perhatikan gini, hidup awal-awal mana ada orang yang tahu tentang Tuhan. Di zaman Kain dan Habil, mereka udah nggak bisa lihat manusia ngobrol sama Tuhan. Di zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, yes, mereka bisa ngobrol dengan Tuhan di Taman Eden. Setelah dosa, mereka keluar dari Taman Eden, punyalah Kain dan Habil. Kain dan Habil, mungkin mereka dengar tentang Tuhan dari papa mamanya. Waktu papa mamanya cerita pengalaman mereka di Taman Eden, bagaimana mereka ngobrol sama Tuhan. Dan menariknya adalah gini, cerita orang tuanya itu kena di hati Habil. Dan dia bisa kayak merasakan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Bayangkan gini, ketika Habil mempersembahkan korban, dia peternak. Sedangkan Kain kakaknya dia petani. Sama-sama bawa persembahan nih ya, sama-sama bawa persembahan. Kain mikirnya bisa kayak kita gitu loh. Yang bagus-bagus aku simpen buat aku. Yang the best aku jual lagi, harganya bisa tinggi, aku makan sendiri bisa kuat. Ya Tuhan dapat yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi Habil aneh loh. Ini anak manusia pertama loh ya. Zaman-zaman dulu banget, zaman purbakala banget. Habil dia bisa mikir gini, memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu dari mana kamu bisa ngebayangin? Nggak gampang banget. Jujur aja nih ya, orang tuamu boleh Kristen, kakek nenekmu boleh Kristen, teman-teman komselmu juga ada. Tapi jujur ya, kalau kita pegang uang 10.000 nih ya untuk persembahan,
rasanya gini, 5.000 aja buat Tuhan, 5.000-nya buat aku, bener nggak sih? Ini yang sering kali terjadi. Belum tentu kita bisa punya hati, I want to give the best gitu. Nah, tapi dari cerita Habil, ketika dia ngalamin Tuhan, dia dengar dari cerita orang tuanya tentang Tuhan, hatinya bisa kayak gini, jadi orang yang I want to strive for God the best. He's glowing the best for God's purpose. Dia ngepikirin yang terbaik buat Tuhan. Sampai apa? Dia bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekali lagi ketika kita ngebahas ini, Tuhan bukan mau duit kamu, tapi Tuhan mau hati kamu. Tuhan bukan mau duit kita, tapi Tuhan mau hati kita. Nah, nih jujur aja nih ya, bagi teman-teman nih yang online nih ya, ini realita aja kita ngomong apa adanya nih. Berapa lama yang udah nggak persembahan, ayo. Kamu mikir, gereja online nggak ada dan sebagainya, nggak ada urusannya. Akhirnya gini, kita lebih fokus waktu ibadah aja. Kita jadi orang yang keagamawian, tapi kita kelewatan Yesusnya. Kalau fokus kita ke Yesusnya, apapun cara ibadahnya, mau virtual, mau gathering, mau online, we are still on fire for Jesus. And when fire of God purify us, we have a new life, glowing in His purpose, striving for His glory, and we know we are heavenly aspiring. Artinya apa? Kita memikirkan hal-hal yang rohani. Nah, ini aku kasih contoh yang terakhir nih ya, orang yang bernama Nuh. Di zaman Nuh ini bukan zaman yang gampang juga kayak zaman sekarang. Ditulis gini di Ibrani, karena iman dengan petunjuk Tuhan yang belum kelihatan nih ya, belum kelihatan. Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera. Loh, petunjuk Tuhan nggak kelihatan, tapi kok dia taat nih, aneh kan? Kita aja gini, orang tua kita yang kelihatan aja kita nggak mau taat. Apalagi Tuhan yang nggak kelihatan, bener nggak? Nah ini apalagi gini, petunjuk Tuhan yang belum kelihatan, Nuh, dia taat mempersiapkan bahtera. Nah coba bayangin, apalagi di zaman itu Nuh itu mungkin satu-satunya orang yang ngalamin Tuhan dalam hatinya. Belum tentu gini, semua orang di sekitar dia ngalamin pengalaman rohani yang sama seperti dia. Malah diceritakan gini, Nuh itu diketawain sama tetangganya. Pak Nuh ngapain sih kok bangun bahtera di atas gunung? Zaman sekarang aja kalau kita lihat orang bangun kapal, temen aku bangun kapal kerjaannya itu di dekat pelabuhan, di pinggir laut. Bukan di atas gunung. Jarang orang bangun kapal di atas gunung zaman sekarang. Nah itu di zaman Nuh, dia jadi satu-satunya orang gini, kelihatan konyol banget. Walaupun petunjuk Tuhan belum kelihatan, tapi dia taat loh. Nah bayangin kalau itu kita, teman-teman kita ngomong, ngapain kamu gitu? Bodoh amat kamu kayak gitu. Mikir apa lu kok ngerjain kayak gitu? Nggak usah sok rohani deh, nggak usah sok takut sama Tuhan deh, nggak usah sok gimana dan lain sebagainya. Bayangin di jam itu Nuh. Tapi dia apa? Dia nggak nyerah. Kalau kita zaman sekarang mungkin kita udah nyerah, kita udah give up, kita udah quit. Jangankan diolah orang. Seringkali ada lagi tantangan kita adalah pikiran kita sendiri, benar nggak? Tantangan kita adalah hati kita sendiri. Tapi yang menarik, when fire of God purify you, you have new life, glowing in His purpose, striving for His glory, and heaven aspiring. Nah ini yang terjadi dengan Nuh. Dia tetap glowing in God's purpose. Ngebangun bahtera. Ini yang terjadi dengan Nuh. Dia tetap apa? Striving. Dia nggak menyerah. Dia nggak quit for God's glory. Lewat apa? Ngebangun bahtera. Nah sehingga hari ini apapun yang jadi tantangan kamu. Online school, online komsel, online leadership meeting, online everything online, online service termasuk. Hey, ini doaku buat kita semua adalah gini, fire of God itu buat kita tetap apa? Glowing in God's purpose. Ini doa kita melalui pembahasan hari ini, fire atau 1 bulan ini tentang fire. Aku berdoa apa? Fire of God buat kita tetap apa? Striving, nggak nyerah for God's glory. Waktu kamu mau jadi berkat buat teman kamu, walaupun di momen seperti ini, you keep on striving karena apa? The fire of God is in you. Waktu kamu mau jembatanin teman kamu ngalamin cintanya Tuhan, well, you keep on going karena apa? The fire of God is in us. Nah, bukan karena kita, tapi karena apa? The fire of God yang memurnikan hati kita semua. Bayangin. Ini cerita zaman dulu loh. Ini cerita zaman purbakala dulu. Orang ngalamin kuasa Tuhan gak bisa kayak Habil, bisa kayak Nuh. Apalagi zaman sekarang. Roh Kudus udah dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Maka ada harapan buat setiap kamu yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ada harapan buat kita semua.
untuk bisa terus maksimal buat Tuhan. Nah, di akhir pembahasan ini, kamu mungkin tanya, oke kok Elia, apa yang harus aku lakuin? Aplikasinya apa? Kamu mau punya hidup yang glowing for His purpose di musim corona ini? Kamu mau tetap striving for His glory di momen yang gak gampang ini? Well, siapa yang mau? Kalau itu kamu, boleh tulis di kolom komen, aku mau. Come on, tulis ini. Aplikasinya satu aja hari ini, satu aja. Simple, satu aja, siap-siap ya. Kamu minta Tuhan murnikan terus tubuh, jiwa, dan rohku setiap hari. Purify my body, soul, and spirit every day. Itu aja. Cuman gitu? Yes, cobain aja. Kamu bangun pagi gini, God please, purify my life every day. Kamu mau tidur, kamu bilang, God please, purify my life every day. Kamu bangun pagi, God, biar api Roh Kudus itu menyala-nyala di hatiku. Kamu mau tidur malam, kamu bilang, God, may your fire of Holy Spirit burning in me. Wow, aku yakin dan percaya ketika itu jadi doa kamu, the fire of God, itu akan buat kita jadi apa? Orang-orang yang glowing for His purpose, striving for His glory, heaven aspiring every day. Cobain. Satu hal aja. Mulai siang ini. Mungkin siang ini kamu nonton, atau pagi ini kamu nonton, atau sore ini kamu nonton. Kenapa nggak coba yang gini? Tuhan, purify my life. Let your fire be burning in me. Well, itu aja yang akan kita pelajarin hari ini. Karena kalau kita fokus ke Yesusnya, apapun caranya, mau virtual, mau gathering, mau online, we are still on fire for Jesus. Tetap cinta Tuhan, tetap cinta sesama, tetap jadi berkat bagi dunia. Karena when fire of God purify you, ini tag kita hari ini. When fire of God purify you, you have new life, glowing in His purpose, striving for His glory, and heaven aspiring. So jangan kelewatan Yesus. Karena ada keuntungan saat fire of God itu purify kita. Dan tadi kita lihat contoh-contoh jelas di depan kita. Yuk sama-sama kita minta Tuhan, every morning, every night, please purify my life. Saya cuma ingin akhiri dengan ilustrasi gini. Di depan aku ini ada 2 air. Satu ini air yang udah disterilkan, udah dipurify, udah dimurnikan. Ya. Nah, air yang berikut ini adalah air comberan biasa. Coba aku mau tanya sama teman-teman. Kalau kalian disuruh minum, kalian mau minum yang mana nih? Kalau mau sakit, mau corona, ya ini aja. Tapi kalau kamu mau sehat, mau segar, kamu cari air yang udah dimurnikan. Bener nggak? Karena apa? Sesuatu yang udah dimurnikan, menyegarkan. Kasih kamu, melepaskan kamu dari dahaga kamu, dari haus kamu. Bener nggak? Dan ini dicari orang yang udah dimurnikan, udah dibersihkan, dan bisa menyegarkan. Demikian juga hidup kita semua, teman-teman. Waktu Tuhan murnikan kita, memurnikan jiwa dan roh kita, kita jadi orang yang apa? Dicari orang. Kita jadi orang yang apa? Berdampak. Cara kita berbuat sesuatu itu bisa menyegarkan hidup orang lain. Perkataan kita, perbuatan kita menyegarkan orang lain. Tuhan pakai kita untuk jadi kesaksian kemuliaannya. Dan ini yang kita bahas hari ini. Jangan lupa, when fire of God purify you, you have new life, glowing in His purpose, striving for His glory, and heaven aspiring. Nah, minggu depan kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik gini. Orang punya Roh Kudus kok males ya? Katanya fire of God, fire of Holy Spirit, give us striving. Ini yang hari ini kita belajarin. Tapi sebagian kamu mikir gini, how can people have Holy Spirit but they are so lazy? Gimana orang punya Tuhan kok males? Kristen katanya, tapi kok males? Itu yang akan kita lihat minggu depan. So, tune in di Teen Service Alpha Omega Church. Don't miss it. See you next week. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat hari ini. Siapapun kami yang menonton, dimanapun kami menonton hari ini, satu permintaan kami. Please purify my life. Purify my body, soul, and spirit. Murnikan kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu. Supaya kami bisa punya terus hidup yang menyala-nyala. Hidup yang terus bergerak. Hidup yang striving untuk kemuliaan Tuhan.
Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada untuk terus jadi sinar kemuliaan Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati orang tua kami dan keuangan mereka ya Tuhan. Berkati rumah tangga orang tua kami, berkati sekolah dan belajar kami. Pakai kami Tuhan, ketika dunia cari orang yang on fire, biarkan kami yang punya Roh Kudus ditemukan menjadi orang yang lebih on fire dibanding orang-orang di dunia ini. Di dalam nama Yesus, semua yang terima doa berkat ini bersama kita berkata, amin, amin, amin. See you guys.